Si Penggetah dan Burung Bayan, Riau. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera inilah terdapat Provinsi Riau, salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah Si Penggetah dan Burung Bayan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Si Penggetah menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, Si Penggetah mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya. Burung paling mahal adalah burung bayan. Bulunya indah dan suaranya juga merdu. Tidak hanya suara merdu, burung bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal. Keesokan harinya, Si Penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetah burung bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si Penggetah mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya Si Penggetah memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, Si Penggetah istirahat di bawah pohon. Hai burung bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Hari mulai siang. Burung bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si Penggetah pun akhirnya tertidur. Siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Si Penggetah terkejut dan terbangun. Dia mencari asal-usul suara tersebut. Hei kamu! Dasar pemalas tukang tidur! Kamu yang memasang perangkap di sini! Cepat lepaskan aku! Ternyata benar kata orang-orang, burung bayan bisa bicara. Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Kok berani-beraninya menangkap aku? Orang-orang kampungku memanggilku Si Penggetah. Kamu tidak tahu undang-undang ya? Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku sama saja dengan cari perkara dengan Dinas Perlindungan Satwa. Hei burung bayan, meskipun tidak sekolah, tapi aku tahu kalau Undang-Undang Perlindungan Satwa itu diterapkan nanti kalau negara ini sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di zaman kerajaan sekarang, jangankan diterapkan, dipikirkan saja belum. Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi tawananmu. Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Tapi jangankan emas, uang pun aku tak punya. Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas. Wah, benarkah? Bagaimana caranya? Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan. Hehehe. Jadi, bagaimana aku bisa membeli sangkar emas? Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas. Wah, luar biasa. Kamu memang burung ajaib. Si Penggetah segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib. Kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si Penggetah sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya Si Penggetah menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, Si Penggetah mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya.
Si penggetah ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat. Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak memperdulikan nasib rakyat itu pun segera menyuruh hulu balangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si penggetah. Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang dia minta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan. Baik, Yang Mulia. Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si penggetah dan segera menyampaikan pesan dari Raja Helat. Si penggetah tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Hanya saja dia tidak berani mengatakannya. Si penggetah memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan? Apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat? Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Wahai burung bayan, tentunya engkau sudah mendengar sendiri maksud kedatangan hulu balang ini. Sekarang keputusan ada padamu. Wah, permintaan yang sulit ditolak. Aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat. Ya, katakan saja, apa syaratnya? Oh, kalau orang lagi bicara itu dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan. Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sekarang sebutkan syaratnya. Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Helat mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Helat bisa memiliki aku. Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi. Bujang Selamat pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Helat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgasana Raja Helat. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Helat mendengarkan dengan seksama. Raja Helat sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyihir Raja Helat. Ketika Raja Helat sedang asyik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya. Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa engkau tiba-tiba menghentikan ceritamu? Hamba akan melanjutkan cerita jika Yang Mulia berkenan memberikan segantang emas, makanan, dan minuman. Tiba-tiba saja Raja Helat terkejut bukan kepalang mendengar burung bayan meminta segantang emas. Sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar. Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu? Benar Yang Mulia, segantang emas, makanan, dan minuman itu akan kuberikan pada si penggetah. Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat yang diminta oleh burung bayan. Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si penggetah. Jadi Yang Mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini. Baiklah. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Hartaku tidak akan habis untuk membayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayan. Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau oleh cerita si burung bayan. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si penggetah diam-diam keluar dari istana. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan haknya. Jadi, dia memberikan emas, makanan, dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya, gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si penggetah yang baik hati.
Berbeda dengan Raja Helat yang sudah tersihir oleh cerita burung bayan, si Bujang Selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis. Waduh, jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan ini. Tapi Raja Helat sudah... ini gara-gara si burung bayan. Aku harus menghabisi burung itu. Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si Penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, Bujang Selamat yang geram dengan muslihat burung bayan mengendap-endap hendak menangkap burung bayan. Namun, tiba-tiba saja, Yang Mulia, lihat si Bujang mau membunuh hamba. Tolong Yang Mulia, tolong. Berani sekali kamu mengganggu si burung bayan. Kamu mau mencurinya dariku ya? Ampun Yang Mulia. Maksud hamba bukan seperti itu. Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si Penggetah miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Raja Helat, tahukah Paduka bahwa emas dan makanan dari Paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Yang Mulia selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan Yang Mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga. Raja Helat dan Bujang Selamat pun akhirnya dipenjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula Bujang Selamat, sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah, bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan hulu balang istana sepakat mengangkat si Penggetah sebagai raja yang baru. Sedangkan burung bayan diangkat menjadi penasehat raja. Hei Penggetah, enak saja kamu sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam sangkar emas ini. Cepat keluarkan aku. Nah gitu dong, emang enak hidup di sangkar emas. Hehehe.